Allah Maha Pencipta, sempurna dalam penciptaannya. Tetapi Allah tidak menciptakan telur dan ayam. Kenapa, Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam rahayu. Sedulur beriman dimanapun berada yang selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Semoga di hari yang berbahagia ini selalu diberikan hidayah inayah, keberkahan, keberlimpahan, rezeki, kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Amin ya robbal alamin. Tetaplah istiqomah bersolawat Nabi, karena solawat Nabi adalah solusi, sumber semua kehidupan. Baik, di hari yang berbahagia ini Abah akan menjabarkan pertanyaan dari seseorang yang dilayangkan melalui pesan WhatsApp ke Abah. Soal mana lebih dahulu, penciptaan telur atau ayam? Ini sangat menarik kajiannya. Namun sebelum itu Abah akan jelaskan dahulu dari dasar Allah yang maha pencipta, maha sempurna dalam ciptaannya. Kita kembali flashback ke belakang, hikayat terjadinya bumi alam semesta ini. Kun fayakun, Allah hanya satu kali. Allah maha pencipta, sempurna dalam penciptaannya. Tetapi Allah tidak menciptakan telur dan ayam. Kenapa, Bah? Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan telur dan ayam, tetapi Allah maha pencipta. Ini artinya. Semoga kiranya disimak dengan seksama supaya bisa dimengerti dan dipahami. Kun fayakun, hanya satu kali Allah berfirman. Terjadi peristiwa alam semesta ini terbentuk, diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kali Allah berfirman, kun fayakun, Allah maha pencipta. Teori yang dilakukan oleh Stephen Hawking dalam bukunya Teori Big Bang, Black Hole, perlu juga kita cermati, karena ada sebuah mengandung sedikit kebenaran. Hikayat awal terjadinya alam semesta ini adalah unsur air, unsur angin, unsur tanah, dan api. Bisa dibayangkan, unsur air, unsur tanah, api, dan angin, seluas alam semesta disatukan, bam, menjadi sebuah ledakan yang sangat besar. Unsur air, angin, api, dan udara, tanah disatukan. Bobot yang sangat besar sekali. Bisa dibayangkan, satu alam semesta, tanah, air, angin, dan api. Pada saat Allah berfirman, kun fayakun, menyatu, terjadilah sebuah ledakan yang sangat besar di alam semesta ini. Hingga butuh waktu bermiliar-miliar tahun. Gabungan keempat unsur tersebut, air, angin, api, dan tanah, dibutuhkan waktu yang sangat lama sekali hingga membentuk sebuah objek gabungan dari keempat unsur tersebut menjadi objek, sebuah benda yang kita kenal sekarang adalah bumi.
dibutuhkan waktu miliaran tahun. Nah, logikanya, jika sedulu beriman, mungkin sering ini hal-hal sebetulnya hal-hal sederhana yang kita bisa ilmiahkan atau kita bentuk secara akal sehat, logika rasional kita. Jika kita sering di masyarakat, ada kumpulan di masyarakat seperti ronda malam, kumpulan dari beberapa warga masyarakat yang gantian ronda malam menjaga keamanan lingkungan sekitar, supaya tidak terjadi mengantuk, supaya stamina tetap terjaga. Terkadang kita membuat suatu, ya kalau bahasa anak-anak sekarang disebut nambun, bakar-bakaran kayu, dikumpullah kayu sebanyak mungkin supaya satu tidak ngantuk, kedua supaya suhu tubuh tetap hangat. Dari bekas pembakaran, sisa kayu pembakaran tersebut, coba sedulur beriman perhatikan, jangan dibuang. Ini hukum logika, ini hukum rasional, ini hukum ilmiah. Sisa pembakaran dari kayu bakar tersebut yang kita lakukan saat ronda malam atau siskamling, besoknya kena air hujan, kena panas, kena air hujan, kena panas, dari bekas sisa-sisa kayu pembakaran dan abu pembakaran tersebut, coba seluruh beriman perhatikan. Seiring berjalannya waktu, terkena air hujan, terkena sinar matahari, muncullah benih-benih kehidupan baru. Ada rumput kecil, ada binatang kecil. Dan jika dibiarkan, sisa bekas pembakaran kayu bakar tersebut yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya, seiring berjalannya waktu, kena panas, kena hujan, bertahun-tahun, dan jika kita riset hal sederhana tersebut, tumbuh kehidupan. Rumput kecil menjadi sebuah batang pohon. Binatang-binatang kecil terlihat. Serangga, begitupun kun fayakun, pada saat Allah berfirman menciptakan alam semesta ini cukup satu kali. Dari satu kali maha pencipta tersebut, maha ciptaan yang sempurna tersebut, timbullah beberapa objek sumber-sumber kehidupan. Tumbuhan, rumput, binatang, serangga muncul. Seperti juga sudah dijelaskan di bangku-bangku sekolah, hukum biologi. Dari mana sumber minyak bumi dihasilkan? Sedangkan manusia belum diciptakan. Itu adalah makhluk-makhluk purbakala. Sebelum manusia, yang bentuknya sangat besar, bentuknya sangat luar biasa, hingga terjadi sebuah hukum alam. Dentuman besar, meteor jatuh ke bumi, hancurlah sebuah komunitas atau golongan makhluk-makhluk purbakala tersebut, akhirnya mengendap di bumi berjuta-juta tahun, akhirnya menjadi sebuah fosil, akhirnya menjadi sebuah minyak yang kita gunakan, yang kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sekarang saat ini. Batu bara, minyak berawal dari makhluk-makhluk purbakala zaman dahulu sebelum manusia. Jadi artinya apa? Soal pertanyaan awal tadi, soal telur dulu atau ayam dulu. Allah tidak menciptakan telur dan ayam. Allah tidak menciptakan dahulu telurnya, Allah tidak menciptakan dahulu ayamnya. Itu adalah mata rantai simbiosis kehidupan dari satu firman Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Allah tidak menciptakan telur, Allah tidak menciptakan ayam, tapi Allah Maha Pencipta.
sempurna dengan ciptaannya. Hukum evolusi yang terjadi. Berkembang biak dari satu firman kun fayakun. Jadi sedulur beriman, mari kita gunakan. Kita riset. Kita asah akal pikiran kita. Dari soal sederhana yang tadi, bekas api unggun, pembakaran kayu bakar yang didiamkan dengan waktu yang sangat lama, terkena hujan, terkena sinar matahari dari waktu ke waktu, minggu, bulan, dan tahun. Dari bentuk dari sisa pembakaran tersebut yang terkena air hujan, yang terkena sinar matahari dari waktu ke waktu, maka muncullah benih-benih kehidupan yang baru, rumputan, tumbuhan, pohon kecil, binatang, serangga yang berevolusi. Begitu juga terjadi hikayatnya penciptaan alam semesta, kun fayakun, unsur air, unsur angin, unsur tanah, unsur api bersatu hingga menciptakan sebuah ledakan sangat besar sekali. Dan dibutuhkan waktu bermiliar-miliar tahun hingga terbentuklah objek yang kita huni sekarang yang disebut bumi. Terkena sinar matahari, terkena hujan, jutaan tahun, miliaran tahun, tumbuhlah pohon-pohon besar, tumbuhlah serangga-serangga, tumbuhlah binatang-binatang yang disebut akhirnya itu yang disebut binatang purbakala. Terus berevolusi dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Jadi artinya telur dulu atau ayam dulu. Allah tidak menciptakan telur, Allah tidak menciptakan ayam. Tapi Allah Maha Pencipta. Telur dan ayam adalah bagian dari simbiosis penciptaan Allah yang maha sempurna. Jadi Allah tidak menciptakan sapi, Allah tidak menciptakan ular, Allah tidak menciptakan kambing. Kambing, ular, dan sapi adalah hasil evolusi dari Maha Pencipta. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah kun fayakun. Jadi seluruh beriman bisa ditelaah kajian ini. Ya, soal pertanyaan telur dulu atau ayam dulu, kita flashback ke belakang. Kita lakukan riset sederhana. Dan ini sebetulnya sangat simpel, sangat mudah untuk dicerna. Api unggun, sisa pembakaran, kayu bakar, abu arang yang terkena sinar matahari, yang terkena air hujan dalam waktu yang cukup lama. Perhatikan, tumbuhlah sumber-sumber kehidupan yang baru, tunas-tunas kehidupan yang baru, rumput, pohon kecil, serangga, binatang. Dari bekas sisa pembakaran api unggun saja, coba dibayangkan kalau api unggunnya seluas lapangan bola. Bisa dibayangkan pohonnya akan sebesar apa, binatang serangganya akan menjadi sebesar apa. Terlebih ini alam semesta bermiliar-miliar tahun, unsur air, api, angin, dan tanah disatukan hingga terjadi ledakan yang sangat besar sekali. Bisa dibayangkan, inilah hikayat penciptaan bumi. Dari satu firman Allah, kun fayakun, muncullah binatang purbakala, muncullah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang sangat besar. Dari siklus hawa panas dingin selama bermiliar-miliar tahun, suhu alam yang tadinya ledakan yang membentuk sebuah bola api yang sangat besar sekali, hingga dingin, hingga membentuk sebuah objek yang kita huni sekarang, yang kita huni saat ini, yang disebut bumi. Berawal dari hikayat penciptaan kun fayakun. Allah Maha Pencipta, tapi Allah tidak menciptakan telur dan ayam. Telur dan ayam adalah hasil dari evolusi penciptaan alam semesta, terbentuk dari kajian sederhana. Api unggun, sisa-sisa pembakaran kecil, terkena air hujan, terkena panas sinar matahari selama bertahun-tahun, tumbuh rumput, tumbuh serangga kecil,
Akhirnya rumput tersebut menjadi membesar, serangga kecil tersebut menjadi membesar dari api unggun. Bisa dibayangkan jika api sisa-sisa pembakaran tersebut sebesar lapangan bola, lalu sebesar alam semesta yang kita huni sekarang. Mari sama-sama kita berpikir secara ilmiah, karena segala sesuatunya hikayat penciptaan Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla itu bisa kita renungi, kita hayati, agar apa? Anugerah akal pikiran yang Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla berikan kepada kita, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bermanfaat terhadap kehidupan kita sebagai salah satu perwujudan rasa berterima kasih, rasa bersyukur nikmat atas segala karunia hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan selama berpuluh-puluh tahun kehidupan kita, untuk taat, untuk istiqomah dan mahabbah. Rasa bentuk bersyukur kenikmatan hidup kita. Karena begitu mulia dan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini untuk kita huni, untuk kita naungi dan kita nikmati, untuk menghasilkan banyak manfaat kehidupan. Akhirul kalam, semoga kiranya menjadi sebuah wawasan, pengetahuan yang kecil ini dari orang yang bodoh ini kiranya bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Rahayu.